Halo mas-mas ganteng dan mbak-mbak cuantik, gimana kabar kalian hari ini? Kali ini aku mau membahas film yang berjudul Cry Me at Sad River. Yuk siapin minuman, kacang-kacang, sebatnya atau cemilan apa aja yang bikin kalian enjoy dan relax. Selamat menonton. Film dimulai dengan latar perumahan yang sangat kumuh. Di rumah itu tinggallah seorang gadis yang bernama Yiyao dan ibunya. Ibunya merupakan pekerja pijat plus-plus dan Yiyao termasuk dalam keluarga yang miskin. Bahkan seragam pun dia tidak punya. Di hari itu Yiyao merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ia merasa sedikit tidak enak badan, tetapi ibunya seperti tidak memperdulikannya. Dia mempunyai teman laki-laki bernama Kiming. Ia adalah lelaki populer di kelasnya. Ia bahkan dianggap pangeran oleh siswi perempuan di kelas Kiming. Sewaktu di jalan, ia bertemu dengan gadis yang sepertinya sedang dibuli. Tetapi ia tetap saja melanjutkan perjalanan ke sekolahnya. Saat berada di sekolah, Yiyao mencari tahu di internet tentang penyakit yang dideritanya. Dan sepertinya yang terkena penyakit adalah bagian kelaminnya. Sewaktu di kelas, ia bertemu dengan orang yang dibuli di jalan. Tapi saat cewek itu menanyakan apakah dia mengenalnya, ia diam saja dan duduk di mejanya. 你好，我叫唐小米，认识我吗？ Sebenarnya di hari itu Yiyao harus menghadiri suatu penghargaan di sekolahnya. Tetapi karena dia ingin ke rumah sakit, ia meminta izin kepada Kiming untuk tidak menghadiri acara tersebut dan merahasiakan penyakitnya. Acara penghargaan pun dimulai. Kiming sedikit khawatir dengan Yiyao dan menanyakan kabarnya. Sementara itu ada gadis bernama Sun Xiang. HP-nya jatuh dan ditemukan oleh temannya. Seketika itu Sun Xiang berada terlalu dekat dengan Kiming dan mengembalikannya untuknya. 你在笑什么？ 没事。 Di saat penerimaan bunga, tak sengaja mata Sun Xiang terkena bunga milik Kiming yang membuatnya menangis. Di rumah sakit, Yiyao sedang diperiksa oleh dokter. Ia terkena penyakit seks menular. Mungkin tidak sengaja terinfeksi. Mungkin itu juga terjadi karena pekerjaan ibunya. Melihat biaya pengobatannya mahal, ia pergi dari ruangan itu dan menangis. Ia bertemu dengan kakak Sun Xiang di lift secara tidak sengaja karena adiknya terkena alergi bunga dari Kiming. Di rumah Yiyao merahasiakan penyakitnya kepada ibunya. Saat ingin meminta uang untuk pengobatannya, ia malah dimarahi oleh orang tuanya. 我身体不太舒服。你是想骗我给你医药费是吧？ Saat sedang mencuci piring, Kiming datang dengan membawa bunga yang ia dapat dari penghargaan dan memberikannya kepada Yiyao dengan alasan bunga itu membawa banyak masalah. Karena mengetahui anaknya sedang berbicara dengan Yiyao, ibu Kiming datang 小明，回家吃饭了。哦，好。 dan memarahi anaknya. Ibu Kiming takut akan ada gosip karena anaknya berbicara dengan Yiyao yang notabene adalah anak dari pemijat plus-plus. Di sekolah, Gu Sensi yang merupakan kakak Sun Xiang melihat Yiyao memasuki kelas yang berbeda dan ternyata mereka dalam satu sekolah yang sama. Dan tanpa disadari gurunya datang dan dia pun dihukum. Yiyao pun jadi sering ke kamar mandi. Di sini tidak disebutkan secara pasti, mungkin karena ia ingin mengecek penyakitnya. Karena waktu yang dihabiskan di kamar mandi terlalu lama, guru pun menjadi marah. Tang Xiaomi sepertinya sedikit tertarik dengan ketua kelas bernama Kiming. Ia datang kepadanya pada jam istirahat dan mengajaknya berkaraoke. 那班长今晚有空吗？ 我吗？ Sepertinya ia sedikit memaksa Kiming untuk ikut dan mengatakan hal yang tidak sesuai fakta. 那你们晚上几点啊？ 班长，你答应了。 Suatu malam, Kiming ingin keluar rumah.
Sepertinya ia akan datang ke acara karaoke Tang Xiaomi. Ia menyapa Yiyao di rumahnya. Tetapi saat mereka sedang berbicara, Yiyao tiba-tiba pingsan. Secepat mungkin Kiming lari sambil berteriak nama Yiyao karena khawatir. Ia membawa Yiyao ke rumah sakit. Saat terbangun, Yiyao sudah berada di rumah sakit. Ia pingsan karena tekanan darahnya tinggi. Yang dipikirkan pertama Yiyao bukanlah kesehatannya, melainkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatannya. 秦明，花了多少钱？吊这个药花了多少钱？ Tetapi Kiming mengatakan kepada Yiyao untuk tidak memikirkannya. Di sini Yiyao sepertinya sedikit tertarik kepada Kiming. Tetapi sepertinya Kiming lebih menyukai gadis yang bernama Sun Xiang. Saat karaoke, Tang Xiaomi sedikit kesal karena Kiming belum juga datang. Kiming kemudian menelponnya untuk tidak menghadiri acara tersebut karena sedang merawat Yiyao yang sakit di rumah sakit. Ia terlihat manis saat menjawab telepon Kiming. Tapi setelah menutup teleponnya, sepertinya ia sangat membenci Yiyao karena membuatnya gagal datang di acara karaoke. Kemudian adegan berganti ketika Kiming sedang belajar di rumahnya. Tiba-tiba ayah Kiming datang sambil menaruh dompet dan kunci mobilnya di pinggir akuarium. Melihat dompet bapaknya yang tebal, sepertinya ia ingin mengambil sedikit uangnya untuk membayar biaya pengobatan Yiyao. Saat mereka ngobrol bersama, ayah Kiming sedikit curiga dengan isi dompetnya. Ia terlihat beberapa kali melihat isi dompet sambil melirik Kiming. Di kelas, Yiyao melihat isi dompetnya dan obat salep, tapi ketika ia memegang salep, Tang Xiaomi datang dan membuat ia kaget dan salepnya jatuh. Ia kemudian menginjak salepnya karena takut ada orang yang melihatnya. Tang Xiaomi menanyakan kepada Yiyao kenapa ia bisa pingsan dan menanyakan keadaannya. Ia juga bertanya tentang Kiming, tetapi kalau dilihat-lihat sepertinya ia hanya ingin mengetahui tentang hubungan Yiyao dengan Kiming. Pelajaran sekolah mereka kosong dan seisi kelas diperbolehkan pulang. Saat berada di parkiran sepeda, nampak Kiming memberikan sedikit uang kepada Yiyao untuk membayar biaya rumah sakit. Bukannya berterima kasih, Yiyao malah memarahi Kiming karena ia mencuri dari ayahnya. Yiyao melempar uangnya sambil berkata untuk segera mengembalikan ke ayahnya. Mereka pun berpisah. Kiming tak sengaja bertemu dengan gadis yang sebenarnya ia sukai, yaitu Sun Xiang. Mereka saling berbagi lelucon hingga pulang bareng sambil mendorong sepedanya. Sementara itu, Tang Xiaomi yang cemburu dengan Yiyao mencoba mengikuti kemana Yiyao pergi. Ia juga menghindari teman sekolahnya yang sepertinya pernah membulinya. Tapi tak disangka ternyata Yiyao pergi ke tempat toko obat ilegal untuk mengobati penyakit kelaminnya. Tang Xiaomi yang tahu rahasia Yiyao segera memfotonya dan menyebarkan rahasia Yiyao di sekolahnya. Ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa Yiyao mempunyai penyakit yang sangat menjijikan. Bahkan Tang Xiaomi juga memanipulasi teman-teman di sekolahnya untuk membuli Yiyao. Gosip tentang penyakit Yiyao menyebar dengan cepat. Ia dibuli dan disiram air oleh teman sekolahnya. Bahkan Kiming yang merupakan teman dekatnya tidak membantunya sama sekali. Sementara itu, Yiyao hanya bisa diam dan meratapi kesedihannya. Suatu hari, Yiyao bertemu Gu Sensi di sebuah kolam. Ia diselamatkan oleh Gu Sensi ketika hampir tenggelam di kolam. Saat itu, ia malah dimarahi Yiyao karena sebenarnya Yiyao hendak mengambil tasnya yang dibuang di kolam, bukan karena ingin bunuh diri. Mereka berdua sebenarnya sudah pernah bertemu ketika di rumah sakit. Dan sepertinya Gu Sensi ada sedikit rasa pada Yiyao. Terlihat ia beberapa kali menggodanya. Sejak hari itu, Gu Sensi selalu ada di sekitar Yiyao. Padahal gosip mengenai dirinya sudah pasti menyebar di sekolah. Penyakit Yiyao ini sebenarnya disebabkan oleh hubungan seksual. Karena itu banyak yang berpikir Yiyao melakukan itu karena pekerjaan ibunya begitu. Yiyao tentu saja tidak pernah melakukan itu. Bahkan ia mengaku masih sebagai gadis. 什么呀？我还是少女。 Setidaknya Sensi percaya kalau Yiyao masih perawan dan tertular bukan karena hubungan seksual.
Karena dukungan Gun Sensi, Yiyou mulai berani dengan orang yang telah membulinya. Ia bahkan mulai menyerang Tang Xiaomi yang merupakan penyebar gosip tersebut. Gun Sensi pun sampai berkelahi dengan Qiming karena Qiming tidak membela Yiyou ketika sedang dibuli. Gara-gara insiden perkelahian, orang tua Gun Sensi sempat dipanggil di sekolah. Sambil dimarahi, orang tuanya juga berkata agar belajar dari adiknya. Saat itu Gun Sensi juga menyimpan nomor Yiyou di HP adiknya. Ia berkata kalau adiknya membutuhkan bantuan, ia bisa menghubungi nomor itu. Suatu malam, Yiyou mendatangi toko obat yang biasanya menjual salep untuk penyakitnya. Tapi tak disangka penjual itu merekomendasikan terapi laser dengan harga yang sangat murah. Di pagi hari, ia datang ke tempat ibunya bekerja untuk meminta uang sebagai bayaran biaya terapi laser. Tetapi ia malah dimarahi karena datang ketika ada pelanggan di rumahnya. Walaupun begitu, ibunya tetap memberinya sedikit uang. Sepertinya ibu Yiyou ingin melindungi anaknya dari pelanggan pijat plus-plus. Adegan berlanjut ketika di acara Dharma Wisata sekolah. Saat itu uang yang Yiyou simpan untuk berobat diambil oleh salah satu pembuli. Kalau dilihat sih sepertinya Tang Xiaomi. Ia mencuri uangnya dan membelikan teman-temannya sebuah roti. Karena marah, Yiyou memukuli dan mengoleskan obatnya ke arah Tang Xiaomi yang membuat matanya sakit. Semua orang di sekitar menganggap Tang Xiaomi adalah korban. Yang jahat adalah Yiyou. Suatu hari Yiyou bertemu di pinggir sungai. Akhirnya Yiyou tidak bisa membohongi perasaannya sendiri bagaimana selama ini ia iri dengan kehidupan Qiming. Qiming tidak akan pernah mengerti perasaannya karena selama ini Qiming selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, disayangi oleh keluarganya. Kemarahan Yiyou pada Qiming sebenarnya juga dipicu karena Qiming menyukai Sun Xiang. Tapi Yiyou tidak menyalahkan hal itu karena bagaimanapun Sun Xiang adalah anak yang baik saat semua orang membencinya. Sun Xiang pernah sekali menolong Yiyou di kamar mandi. Saat Yiyou sedang mencari uang ibunya untuk berobat, ia menemui sejumlah uang yang disimpan oleh ibunya untuk biaya kuliah. Ia menangis saat melihat amplop di mana ibunya menyimpan banyak uang, sedikit demi sedikit dari bayarannya sebagai tukang pijat plus-plus. Ibu Yiyou tahu kalau Yiyou punya penyakit itu saat ibunya dipanggil ke sekolah dan tentu saja itu membuatnya marah. Tapi Yiyou mengatakan ia tak pernah melakukan hubungan seksual, tidak pernah ke pemandian umum. Ia juga selalu memakai handuknya sendiri. Lalu ibu Yiyou kemudian sadar kalau Yiyou mungkin tertular dari pelanggannya yang sering mandi di rumah dan menggunakan handuk Yiyou. Ibunya merasa bersalah pada Yiyou dan akhirnya membawa putrinya ke rumah sakit. Saat itulah Yiyou merasa kalau ibunya menyayanginya. Tangan ibunya yang bisanya mencubit dan memukulnya kali ini menggenggam tangannya. Kehidupan Yiyou mulai membaik. Suatu hari ia bertemu dengan Tang Xiaomi yang dibuli oleh seseorang. Tang Xiaomi berkata agar kejadian itu tidak disebarkan ke teman-temannya, tetapi Yiyou malah menantangnya. Adegan berganti ketika Tang Xiaomi sedang mengirim SMS. Di dalam SMS ini sepertinya ia menyuruh seseorang untuk mengasih pelajaran kepada Sun Xiang. Saat Gun Sensi sedang bersama Yiyou, Sun Xiang janjian bertemu dengan Qiming. Tapi ia mendapat SMS dari orang yang mengatasnamakan Yiyou yang memintanya pergi ke suatu tempat di belakang sekolah. Sun Xiang lalu menemui Yiyou di tempat janjian itu. Ia merasa aneh karena tempat itu adalah gedung kosong dan sempat menelpon kakaknya. Tapi Gun Sensi saat itu sedang sibuk dengan Yiyou dan tidak mengangkat teleponnya. Gun Sensi tahu adiknya menelpon karena Yiyou yang mengambil ponselnya. Hal kecil itu berubah menjadi malapetaka karena keesokan harinya Sun Xiang ditemukan meninggal dunia. Saat itu juga Tang Xiaomi menerima SMS oleh seseorang yang membuatnya kaget.
Kehidupan Yiyo semakin bertambah buruk. Semua orang yang ada di sekolahnya membencinya dan menyebutnya sebagai pembunuh. Bahkan Kiming yang notabene adalah teman dari Yiyo tidak mempercayainya dan meninggalkannya begitu saja. Sementara itu, Gusensi masih terlihat sedih karena adiknya meninggal. Semua orang mengatakan SMS itu berasal dari Yiyo dan sudah pasti yang dituduh adalah Yiyo. Padahal semua itu akibat orang suruhan dari Tang Xiaomi. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Yiyo memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Seisi sekolah tahu kalau dia ingin melakukan bunuh diri dengan menceburkan dirinya di sungai. Tapi walaupun begitu, orang-orang tidak mempercayainya dan menganggapnya sebagai akting. Saat itu juga Gusensi datang dan meyakinkan kepada teman-teman sekolahnya bahwa Yiyo bukanlah pengirim SMS tersebut. Namun apa daya, karena citra jelek yang diterima Yiyo membuat teman-temannya tidak mempercayai sedikit pun. Yiyo sangat kesal bagaimana mereka semuanya menutup mata saat ia dibully, tertawa saat ia menderita, tapi saat ia membalas mereka menganggapnya kejam. Yiyo juga mengatakan ia tidak tahu siapa yang membunuh Sun Xiang, tapi ia akan memperlihatkan bagaimana orang yang membunuhnya adalah mereka semuanya. Seketika itu dia pun berlari ke arah sungai dan mulai melompat. Gusensi berlari karena ingin menyelamatkannya. Begitu pula teman-teman yang lain. Ia membawa Yiyo ke pinggir sungai diiringi tangisan. Setelah kejadian itu, Tang Xiaomi terlihat sedang diinterogasi oleh petugas. Ia ditanya hubungan antara Yiyo dan Sun Xiang. Sepertinya polisi sudah menetapkannya sebagai tersangka. Akhirnya sekolah mulai merubah sistem sekolahnya dan menindak tegas masalah ini. Sementara itu, Kiming dan keluarganya pindah dari rumah yang ia tinggali. Ia juga meninggalkan sebuah bunga di jendela rumah Yiyo yang diiringi berita bahwa Tang Xiaomi telah ditangkap dengan tuduhan pembulian. Ibu Yiyo menjual tempat tidur untuk pijat plusnya, sedangkan Gusensi pindah sekolah. Di akhir film sepertinya kita tidak diperlihatkan set ending karena Yiyo masih hidup. Terlihat ia dan Gusensi bertemu kembali di tempat semula ia bertemu ketika tas Yiyo tercebur di kolam. Dan film pun tamat.